anak-anak, kembali lagi dengan Miss Rini. Kita mau belajar tentang aturan di rumah. Miss mau ambil salah satu contoh aturan di rumah, yaitu tentang aturan makan yang ada di rumah, ya. Salam sehat, selamat pagi buat semuanya. Ya, pagi hari ini kita sebelum memasuki pembelajaran, ya, tentunya kalian tadi pagi sudah sarapan, sudah melakukan kegiatan pagi di rumah, ya, sehingga kalian hari ini bisa belajar dengan tetap semangat, ya. Baik, mengapa harus ada aturan makan di rumah, ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan yang ada di rumah, yaitu aturan untuk menghormati anggota keluarga, ya, menghormati ayah, ibu, ya, atau papa, mama, ya, karena di rumah selalu ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota keluarga. Nah, saat makan pun kita juga ada aturannya, ya. Jadi saat makan kita ada aturannya. Ya. Apa saja aturan saat makan? Nah, sebelumnya untuk apa sih ada aturan, ya? Aturan itu supaya kita bisa lebih tertib, kita lebih bisa disiplin, kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan dengan baik, ya. Karena aturan itu sangat berguna, bermanfaat bagi kita untuk menjadi pembiasaan yang lebih baik di kemudian hari. Nah, apa saja manfaat aturan makan di rumah? Jadi kalau makan itu tetap harus ada aturannya, ya. Ya. Satu, kita supaya kita bisa menghargai waktu. Kenapa kita menghargai waktu? Ya, kenapa di dalam makan kita juga menerapkan aturan makan sesuai waktu. Jadi makannya tidak sendiri-sendiri, tapi saat makan pagi misalnya jam 7, ya, makan bersama, kemudian nanti makan siang jam 2 berkumpul kembali, kemudian nanti makan malamnya bisa jam 7 malam. Nah, semuanya itu supaya kita melatih diri untuk tepat waktu makannya, ya, supaya kita tepat waktu saat melakukan kegiatan makan bersama keluarga. Ya. Kemudian mengapa ada aturan makan? Gunanya juga kita supaya mengakrabkan diri dengan keluarga, untuk bisa berkumpul bersama keluarga, ya. Karena kalau kita berkumpul dengan keluarga makan bersama, rasanya lebih menikmati, lebih, ya, suasananya lebih harmonis, lebih menyenangkan dibandingkan kita makan sendiri-sendiri, ya. Nah, kemudian manfaat yang lain dari aturan makan yang sudah diterapkan, yaitu supaya kita bisa saling menghormati keluarga, ya. Jadi saat kita makan bersama di meja makan, kita bisa menghormati, menghargai anggota keluarga kita. Misalnya mamah yang telah masak, menyediakan makanan, kemudian kakak yang telah menyiapkan di meja, ya, membantu mamah menyiapkan di meja. Kemudian ada kebersamaan yang saling membantu untuk menyiapkan makan di meja. Nah, jadi tidak ada lagi makan sendiri-sendiri, ambil sendiri, nanti siang misalnya kakak makan, nanti berapa jam lagi yang lainnya, ya. Rasanya kurang
kurang menyenangkan ya. Tapi kalau bersatu dalam satu meja makan itu akan membuat suasana lebih menyenangkan, lebih harmonis, lebih akrab ya, bisa menumbuhkan rasa bahagia di dalam keluarga. Kemudian supaya kita juga belajar menjaga sikap sopan di meja makan ya. Mungkin adik yang biasanya makan sambil mainan mungkin melihat papa mamahnya, melihat kakak yang makannya duduk dengan sopan ya, akhirnya adik juga ikut-ikut belajar makan dengan sopan. Nah itu artinya dengan kita makan bersama, kita bisa mengajarkan banyak sekali hal ya, banyak sekali hal yang dipelajari saat makan bersama ya, karena suasana yang menyenangkan itu saat berkumpul bersama keluarga biasanya di meja makan ya. Nah ini adalah contoh-contoh dari rentetan saat kita mau makan ya. Jadi ini ada ada orang yang cuci tangan, itu artinya kita diingatkan sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita bersih, supaya badan kita pun juga bersih ya. Jadi kalau sebelum kita berkumpul di meja makan, tidak hanya tangan yang bersih tetapi tubuh kita juga bersih. Mungkin habis mandi kita melakukan kegiatan makan bersama ya, tubuh bersih, tangan bersih ya. Makanan yang sudah disediakan pun juga makanan sehat, makanan bersih yang diolah sendiri oleh mama ya. Nah kemudian saat memulai makan bersama ya, berusahalah untuk selalu berdoa sebagai ucapan syukur karena sudah diberi berkat makan, berkat jasmani ya, sehingga keluarga tetap sehat, makan terpenuhi ya, ada kebahagiaan, sukacita di situ ya, sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan yang diberikan melalui makanan ya yang dimakan bersama keluarga. Nah, kemudian di sini ada keluarga yang sedang makan juga ya, mereka menikmati, setelah berdoa baru menikmati makanan. Ya. Ya, aturan makan yang harus diperhatikan tadi adalah cuci tangan, duduk dengan sopan, ya, berdoa sebelum dan sesudah makan, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau makan, nah makan itu secukupnya. Jadi jangan mungkin karena lapar makannya ambil sebanyak-banyaknya. Nah itu tidak bagus. Itu nanti kalau perutnya sudah merasa kenyang, rasanya tidak ada lagi selera untuk makan. Nah makanya makan secukupnya, ambillah secukupnya ya, supaya tidak buang-buang berkat ya, karena masih banyak orang yang tidak bisa makan, apalagi kondisi seperti ini pandemi ya, banyak orang yang masih banyak kekurangan makan. Jadi kita harus bersyukur kita masih bisa diberi makan ya. Kemudian makan tidak bersuara, tidak berbicara. Mungkin yang dimaksud tidak bersuara itu pernah nggak lihat kalau kuda makan? Pasti gitu kan ya. Nah kita sebagai makhluk Tuhan yang baik, makhluk Tuhan yang sempurna, yang diberikan akal budi, kita pun juga harus sopan saat kita makan ya. Jadi saat makan tidak bersuara, tidak bicara
ya, makanlah, nikmati dengan baik. Kemudian saat makan juga tidak berceceran, harus belajar bersih. Enggak usah tergesa-gesa makannya, ya, enggak usah tergesa-gesa, tapi tetap menikmati makan, ya. Ya. Oke, hal yang tidak boleh dilakukan saat kita makan, ya. Nah, makan sambil bermain atau bercanda di meja makan itu tidak boleh, ya. Kemudian tadi sudah disinggung makan sambil bicara, ya, bicara bercerita, ya, sehingga bisa menimbulkan masalah tersedak. Nah, itu kan berbahaya. Jadi saat makan, makanlah dengan sopan, dengan baik. Kemudian makan juga enggak boleh sambil berdiri, ya. Kalau semuanya duduk di meja makan, berkumpul bersama keluarga, duduklah juga, ya, dengan sopan. Jadi makannya jangan berdiri atau jalan-jalan, ya. Mungkin adik yang masih disuapin pun juga diajarkan untuk duduk bersikap yang baik saat makan. Jadi jangan sudah disuapin terus lari kemana, main, ya, itu juga nggak baik, ya. Kemudian ya tadi tidak boleh buang-buang makanan, ya, tidak boleh buang-buang makanan. Makanlah secukupnya. Kasihan banyak orang yang tidak bisa makan, ya. Kita harus mensyukuri yang Tuhan berikan makanan. Tentunya makanan yang diberikan oleh orang tua adalah makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu 4 sehat 5 sempurna, pasti ada lauknya, ada sayurnya, ada nasi, ada buah, ya. Nah, kita bisa bersyukur atas pemberian Tuhan melalui keluarga kita, ya. Kemudian hal yang diperhatikan saat makan tadi sudah, ya, cuci tanganlah dengan baik. Hai Bima, kenapa kamu terlihat lemas? Aku belum sarapan, Andi. Aku membawa bekal, aku akan membaginya denganmu. Benarkah? Iya, tentu saja. Bima, ini untukmu. Wah, terima kasih Orindi. Sama-sama. Sudahkah kamu mencuci tanganmu, Bima? Belum. Haruskah aku lakukan itu? Kau harus mencuci tanganmu dulu sebelum makan. Ada beberapa aturan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan. Oh, apa sajakah aturan itu? Baiklah, akan aku jelaskan satu persatu. Aturan makan yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Aturan makan yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Aturan makan yang ketiga adalah makan dengan posisi duduk yang tegap. Aturan makan yang keempat adalah makan menggunakan tangan kanan. Dan aturan makan yang kelima adalah tidak tergesa-gesa. Jadi, inilah kelima aturan yang harus diterapkan sebelum makan, saat makan, maupun sesudah makan. Anak-anak, menaati aturan saat makan akan bermanfaat bagi kita. Inilah manfaat yang akan kita dapatkan. 1. Membuat nyaman. 2. Menjadi orang yang santun. Dan 3. Terhindar dari penyakit. Bagaimana Bima? Apa kamu sudah mengerti? Wah, sekarang aku jadi mengerti.
Misalnya pada saat sarapan tadi pagi, jangan lupa selalu dibiasakan setiap makan ya. Sampai jumpa. Iya. Nah, jadi tadi adalah salah satu video bagaimana kita menerapkan aturan makan di rumah. Ya, kalau tadi mungkin aturan makan bisa di sekolah, bisa di mana aja. Ya, selalu diingatkan untuk cuci tangan, berdoa. Ya. Nah, untuk aturan makan pagi hari ini Miss cukupkan sekian. Sampai jumpa, kita ketemu kembali tentang aturan yang lain. Sampai bertemu kembali.